sekali strateginya sudah jelas ya, menyatukan ya, menyamakan suara dari semua tenaga pendidik dan kependidikan ya, tentang peraturan-peraturan yang telah dibuat bersama. Setelah kita satu visi dan misi, ini harus berkomitmen kita melaksanakan semuanya. Di strategi itu, setelah kita satukan visi dan misi dan kita berkomitmen seluruhnya untuk melaksanakan ini, dan setiap bulannya ini kita evaluasi dalam rapat bulanan. Oke, Bu. Yang soal yang kedua, Ada soal ya, Bu? dalam 5 tahun terakhir ini, upaya apa yang telah dilakukan oleh madrasah kita dalam peningkatan mutu madrasah ini, Bu? Nah, 5 tahun terakhir. Iya, Bu. Kalau diuraikan satu persatu sehari habis deh ya, Kak. Iya, Bu. Secara global ya, hal-hal yang sudah kita lakukan, yang pertama sekali memang mengoptimalkan PBM di madrasah kita ya, mengoptimalkan. Selanjutnya mengikut sertakan siswa-siswi Man Satu Sejunjung untuk di event-event lomba, baik dalam ekstrakurikuler maupun di intrakurikuler. Selanjutnya apa tadi pertanyaannya? Peningkatan mutu. Untuk mutu ya. Iya, Bu. Selanjutnya di 2 tahun belakangan ini ya, kita sudah mengupayakan semua guru di Man Satu Sejunjung ini untuk disiplin di dalam kedatangan maupun pulang dan masuk lokal ya, dan ini semuanya sudah kita evaluasi. Dan terakhir di tahun ini kita sudah berupaya, walaupun dalam situasi pandemi, kita berupaya untuk masuk tepat waktu ya. Dan nampaknya di awal Januari kemarin semua guru sudah masuk kelas on time ya, dan siswa-siswinya sudah dianjurkan untuk tahfiz yang sudah ditetapkan sebelumnya. Mungkin itu Peningkatan mutunya, Bu. untuk peningkatan Iya, mutu. Bu. Nah, Bu, di sini kan tentu ada keunggulan ya, Bu, dan prestasi dari madrasah kita ini. Bisa Ibu tolong sampaikan apa-apa saja, Bu? Kalau prestasi 5 tahun terakhir pula nih. Iya. Kalau prestasi untuk tingkat Kabupaten Sejunjung kita mungkin tidak perlu diragukan lagi ya. Kalau untuk siswa-siswinya di KSM ya, kompetisi sains madrasah, pada umumnya untuk yang dikirim ke provinsi adalah dari Man Satu Sejunjung. Jadi rata-rata yang mewakili Kabupaten Sejunjung untuk KSM provinsi rata-rata dari Man Satu Sejunjung. Itu keunggulan yang pertama. 1-2 diambil oleh madrasah lain. Selanjutnya untuk bidang ekstrakurikuler ya. Di bidang ekstrakurikuler termasuk itu tahfiz, alhamdulillah 4 tahun terakhir kita sudah banyak menghasilkan piala-piala atau juara-juara tahfiz, dan termasuk tahun ini kita juga untuk tahfiz 3 juz untuk PA kita juara 1 ya. Untuk tahun-tahun sebelumnya untuk PA dan PI kita juara 1, dan tahun ini hanya untuk PA kita yang juara 1, untuk PI-nya kita dapat juara 2. Untuk kegiatan ekstrakurikuler kita juga ikut pramuka, ikut PBB. Untuk tingkat kabupaten kita sudah pernah meraih lomba PBB nomor 2 tingkat provinsi, untuk tingkat provinsi maksud Ibu.
juara 2 tingkat provinsi PBB-nya, dan untuk pengibar di pramuka untuk pengibar bendera kita juara 2 juga kemarin ya. Jadi untuk pramuka dan kafis di bidang ekstrakurikuler untuk NAN 1 sudah tidak diragukan lagi, dan mudah-mudahan kedepannya semakin meningkat, dan kalau pandemi hilang berarti kegiatan ekstrakurikuler sudah kembali bisa kita laksanakan. Oke Bu, sampai di sini wawancara kita Bu. Hanya itu yang bisa kami tanyakan kepada Ibu. Maaf Bu, mengganggu waktunya sebentar. NAN 1 bisa. Pak, jadi di sini Pak kami ingin mewawancarai Bapak mengenai profil sekolah kita. Jadi pertanyaan kami yang pertama yaitu apa yang melatar belakangi adanya pendidikan berkarakter di madrasah kita ini Pak? Ya, bicara kita masalah pendidikan karakter adalah pendidikan yang itu sebenarnya yang dituju oleh satu lembaga pendidikan di mana setiap peserta didik memiliki kemampuan, memiliki prestasi, dan di samping itu mereka juga punya etika, punya akhlak yang dalam setiap sehari-hari mereka melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan kode etik yang berlaku di masyarakat ini. Bukan di sekolah saja ya Pak, tapi di lingkungan masyarakat di juga. lingkungan masyarakat. Nah, yang kedua Pak, apa langkah yang harus kita lakukan untuk sekolah kita ini agar kedisiplinannya dapat ditingkatkan lagi Pak? Ya, bicara masalah kedisiplinan siswa, kita madrasah sudah berusaha untuk berbenah. Salah satunya setiap siswa diajak untuk mematuhi peraturan sekolah, terutama terkait dengan kehadiran, dan berikutnya tentu tidak hanya siswa dan para guru, tenaga pendidikan dan kependidikan juga memberikan contoh terbaik. Mudah-mudahan dengan pembiasaan insya Allah ke depannya akan lebih baik. Soal yang ketiganya Pak, apa yang harus dilakukan oleh madrasah kita ini untuk meningkatkan mutu siswa baik dalam akademik maupun non akademik? Ya, untuk bicara masalah mutu akademik, ya kita berusaha untuk menjadi yang terbaik khususnya di kabupaten kita ini, karena madrasah kita sudah termasuk madrasah yang cikal bakal lahirnya madrasah riset, dan tentu kedepannya siswa madrasah akan terbiasa untuk melakukan penelitian secara ilmiah. Juga untuk non akademik, para siswa juga diajak untuk melakukan mengasah kemampuannya untuk melakukan ekstrakurikuler di berbagai bidang, terutama tentu yang minat bakat siswa itu sendiri. Jadi berarti siswanya ini harus aktif, siswanya aktif, dan bukan dari akademik saja, tetapi non akademik juga. Insya Allah kedepannya madrasah kita akan mulai lebih baik dan madrasah hebat dan mata.